Saudaraku, jika Anda pemilik toko sembako atau pelaku bisnis UMKM, ayo gabung miliki toko online di Nusamat. Semuanya bisa download, bisa jadi member Nusamat. Kami persembahkan untuk Anda. Dapatkan cashbacknya. Silakan join dan sukses bersama di Nusamat. Subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Entrepreneur College bersama kakak saya, sahabat saya, Ali Maskur. Selamat pagi Pak Salim. Berjumpa lagi mudah-mudahan. Dari Cilacap baru datang. Siap. Jadi siap. saya langsung pengen ngobrol-ngobrol. Boleh, Bagaimana? Karena ini podcast ekonomi. Siap. Ya, diskusi kita ngajinya ngaji ekonomi. Siap. Khususnya ekonomi NU. Siap. Jadi itu loh. Kang Maskur tentu sudah banyak pengalaman, baik itu secara langsung pribadi maupun cerita-cerita teman-teman tentang bagaimana keekonomian Nahdlatul Ulama, baik itu di Cilacap, tempat sampean tinggal atau di mana-mana. Yang sampean coba penginkan, persepsikan NU itu dalam bidang ekonomi itu maunya seperti apa sih? Kita ini kan sebagai rakyat lah, sebagai warga NU, Siap. ya kan? Siap. Pengennya itu NU itu ekonominya kayak apa gitu loh. Terus piye kita harus berbuat gitu loh kan. Coba Kang, ayo Kang. Terima kasih Pak Salim sudah mengundang saya. Saya sempatkan untuk bisa ngobrol pagi-pagi yang masih fresh Sambil- dengan dan fresh ini Sambil ngopi. sambil ngopi Ngeteh. ngeteh sehingga nanti terbersit lah pemikiran-pemikiran yang baik untuk kebesaran jamaah Nahdliyin dari mulai tingkat ranting, MPC, DPC sampai wilayah sehingga sampai DPP. Sebetulnya warga NU adalah warga yang sangat besar, sehingga dengan besarnya jumlah penduduk NU yang tadi dibicarakan penelitian dari DNIJA ya. LSI itu mengatakan bahwa 49% di Indonesia adalah warga NU. Itu adalah suatu pasar yang sangat besar, sehingga NU harus bergerak. Ya minimal adalah kita yang mencoba untuk mengkomunikasikan. Saya yakin kelak ada. Problemnya gini Kang. Ya, Kalau di bidang keilmuan ya, betul. itu turah melimpah. Betul, SDM. SDM-nya turah melimpah gitu kan. Di bidang politik, wah ini Orang orang samurai. sakuyai wes gitu kan. Betul. Kita ngomong malah kayak nguyai segara kan. Iya, Itu betul. sudah Sudah bukan wilayah kita lah. ya, artinya kadang NU malah lebih politik ketimbang partai politik. Tembak PKB kan. gitu kan itu. Nah, Itu realisasi loh ya. itu realisasi loh ya. Makanya saya bilang saya tidak mendiskusikan itu karena itu Betul, sudah betul. sudah barang jadi lah ya. Ya, sudah anu lah. Nah, yang saya ingin selalu gosok teman-teman itu pada pemikiran ekonominya. Betul. Karena apa? Yang sampean bilang tadi besar, 49% warga Indonesia adalah Nahdliyin dan Nahdliyin itu katanya sekitar 120 juta gitu ya. Hari ini menjadi pasar tidur. Betul. Jadi kayak gajah besar saking kenyangnya gitu kan karena disusupi Jejeli. dengan proposal. Karena setiap pilkada politik dan sebagainya kan membawa proposal itu aja lah. Jadi kayak kenyang gitu lah. Terus akhirnya orang apa-apa gitu loh. Ini gimana coba membangkitkan semangat keekonomian NU itu loh. Gini Pak Salim, saya berbicara dari arah Cilacap ya, karena saya kelahiran Cilacap. Prinsip dari ekonomi Cilacap sebetulnya peletik-peletik itu sudah banyak yang tumbuh. Ya. Kayak contoh, Lazis NU Cilacap adalah 3 besar di nasional. Karena dengan poin NU, Cilacap sudah mentarget udah sampai 1 miliar. Ini target Per bulan atau berapa? pencapaian. Oh, pencapaian. Selama ini kan baru sekitar 3 tahun poin Oke. NU. Oke. Itu adalah terbesar ketiga di nasional. Artinya gini Kang,
ini kan potensi dana Betul. yang selama ini tidak tergali, begitu digali oleh Lazisnu, Iya. ternyata melahirkan satu ladang emas. Betul, itu yang kan sangat cuman- besar. Itu kan poin GoPay loh, Iya. 500 lah, kalau sekarang dinaikkan menjadi 1000. 1000. Kan lebih, Betul. 2 kali lipat pasti Nah, kan. problemnya sekarang pada kasus seperti itu belum digerakkan menjadi faktor penggerak ekonomi. Betul. Jadi masih pada santunan, Hmm. beasiswa, bukan tidak bagus ya kayak Iya, gitu iya. ya, tetap itu bagus dan harus ada. Iya, itu tetap jalan tapi dibuka lagi untuk Tapi perekonomian. pemberdayaan ekonominya, Betul. maksud saya kan ke situ. Jadi Lazisnu itu masih pada bergerak pada program-program santunan, sunatan massal, duafa, Betul. beasiswa, itu tetap bagus. Saya tidak menafikan itu gitu ya. Itu harus terus, tapi bahwa itu sifatnya konsumtif, ya kan? Ya. Akhirnya dibagi begitu aja kok gitu kan. Tapi ketika kita mencoba itu diinvestasikan menjadi sebuah bisnis yang berkelanjutan dan sebagainya, problemnya adalah eksekutor bisnisnya, Kang. Betul, makanya justru kita kan teoritis-teoritisnya banyak. Nah, teorinya cakep lah ya. Cakep lah, oke lah setiap, ya apalagi teori-teori politik dan lain-lain kan. Kalau ekonomi, teorinya juga cukup banyak. Cuman eksekutornya itu yang perlu nyali, perlu berani, perlu ilmu, tentu mengondisikan warga kita. Warga kita kan Dan kalaupun ada Mas, perjuangan ekonomi itu lebih banyak dalam rangka kepentingan pribadinya, individunya, iya. bukan bagaimana berjuang untuk ekonomi NU gitu Betul. loh. Tapi numpang urip, nuntut urip di NU gitu loh. Itu yang memprihatinkan. Jadi hanya memanfaatkan kebesaran NU sesungguhnya untuk kepentingan individu. Ini yang harusnya memang tipis sih, kita Iya, nggak iya. ngerti niat orang gitu Iya. ya. Tapi setidaknya kita harus bergerak atas nama organisasi. Betul, makanya begini, Cilacap pun sekarang dengan adanya KBNU juga minimal adalah dana yang kita gali, kemudian menjadi kantor PCNU, menjadi kantor Muslimah dan lain-lain itu karena sebetulnya prinsip ekonomi itu sudah ada dari jalan. Dan artinya dari sisi itu, ya misalnya pencapaian Lazisnu tadi, orang mau untuk sedekah bikin kantor, Betul. betul gitu? Artinya ini ada tambang emas yang bisa digali ternyata menjadi sesuatu, Betul. kan gitu kan? Nah, yang menjadi PR kita sekarang kan bagaimana yang seperti itu tetap terus tapi di bidang ekonomi itu harus bisa kita mainkan. Betul. Jangan ekonomi kita selalu menjadi tukang tepuk tangan di pinggir tribun. Betul. Jadi hanya nonton orang lain gitu loh Mas. Ya makanya justru gini Pak Salim, sebetulnya pribadi-pribadi orang NU ya banyak lah yang sudah ekonominya bagus. Yang ekonominya bagus inilah memberikan semacam pembinaan terhadap yang muda-muda lah, yang terutama kan, agar muncul pengusaha muda. Karena pengalaman saya berwirausaha dari lulus kuliah 90, tapi karena memang mentornya nggak pas, nggak baik, ya perjalanannya terhambat. Tapi kalau kita aplikasinya seumpama kayak di Cilacap ada yang punya toko Jadi Baru, Haji Mahasin, di sebelah barat Majen ada Abah Subhi, itu adalah praktisi-praktisi ekonomi yang handal. Mereka menurut saya itu dimanfaatkan untuk kebesaran ekonomi NU. Nah, iya. Gitu loh. Itu di tingkat kabupaten ya. Iya, artinya gini, yang kayak gitu, yang besar-besar seperti itu kan masih pada ranah individu. Betul, makanya. Jadi belum menjadi asetnya NU. Betul. Kan gitu kan? Iya. Aset NU apa? Ya sumbangan tadi jatuhnya kan gitu kan. Jadi maksud saya harus ada bisnis yang menjadi miliknya organisasi. Ya, itu makanya justru dengan LPNU ini itu harus muncul. Ya. Minimal LPNU Jakarta Timur menjadi pionir untuk kehidupan ekonomi NU. Yang kan saya begitu. pikirkan gini Mas, di Jakarta Timur ya. Jadi yang saya pikirkan karena saya punya keresahan Betul. di bidang sumber daya manusia. Maka itu yang saya pikirkan adalah bagaimana mengais jarum di jerami. Iya. Wangene ora pekakat kayak Kang. Betul. Gitu loh. Kenapa?
mencari sumber daya manusia yang siap menjadi eksekutor ekonomi itu nggak gampang. Ya. Contoh ya, ini Jakarta Timur. Saya pernah bikin pelatihan, satu pelatihan 40 orang, 30 orang, sampai 75 orang itu. Yang jadi, yang bisa saya manfaatkan untuk organisasi, untuk NU, hanya 3. Iya, ya bisa Yang lain, dipelajari lah. yang lain bubar. Betul. Ya kan, 3 pun yang sampai lulus setahun lebih bisa tetap mau berjuang, tinggal 1. Ya. Dan setiap bulan saya bikin pelatihan-pelatihan kewirausahaan, pelatihan marketing digital, 30-20 orang rontok, Mas. Ya makanya justru sekarang kan berbicara dari skup Jakarta Timur kan, Iya. sebagai kota, sebagai wilayah kabupaten. Iya. Sehingga kalau di Indonesia berapa 500 kabupaten kan nanti akan muncul kan Nah. itu 1. Problemnya sekarang, challenge-nya bagi PB Ya itu itu makanya. belum menemukan satu role model pengkaderan ekonomi model apa. Ya tadi dari berawal yang tadi Lazis NU itu kemudian dikembangkan sekian persen untuk perekonomian NU kan begitu. Tapi jangan lupa, Mas, teorinya bisa seperti itu, prakteknya ego sektoral Iya, di antara lembaga ini juga nggak mungkin prakteknya ya. Ini prakteknya ini. Iya iya. Sama Dana yang di Lazisnu akan dipakai LPNU, orang harus gelem, Mas. Ya makanya Kecuali ada MOU khusus loh ya. Iya, makanya Kesepakatan itu loh. Makanya ini dibentuk komitmen khusus Lazis NU. Kemudian setelah ada koin GoPay kita dikombinasikan lagi ada untuk LPNU. Tentu kesepakatan seperti ini kan pasti bisa lah. Ya, ya. Karena saya bicara tadi Mas Alin, kalau satu kabupaten muncul 1 orang di Indonesia dan 500 kabupaten lebih, saya yakin nanti PB juga akan besar. Ya, Tentu betul. tadi ada Betul. namanya orang PB Cuman yang serius menangani itu. Teorinya kadang sekali lagi PB itu juga secara teori tidak sesederhana itu secara praktek gitu ya. Karena secara teori sih semua paham dan itu gudangnya teori. Betul. Tapi ketika praktek ya semuanya untuk berjuang, karena berjuang di NU itu tidak cukup dengan uang, tapi dengan keikhlasan, ketulusan perjuangan. Perasaan Ya kan, teman Jangan sendiri lupa. itu jangan lupa, itu nggak semudah itu gitu loh. Jadi berjuang di ekonomi NU tidak sekedar hitung-hitungan duit, hitung-hitungan angka, itu tidak sekedar itu. Tapi begini Pak Salim, ya karena tadi dengan besarnya warga NU, kalau sekarang di tingkat kabupaten berapa ratus ribu orang sih, dari ratusan ribu itulah kemudian menjadi kapital yang besar. Kapital yang besar itu dimanfaatkan untuk kebesaran NU, tentu dikelola dengan profesional. Zaman digital kita ikut digital juga dong. Iya. Pasti kan jalan. Betul, teori seperti itu, Mas. Iya. Tapi prakteknya ketika dicakapkan di lapangan tidak ada orang yang menjadi eksekutornya. Ya tadi. Gitu loh. Kekini, Kalaupun ada, kita rekrut, ya ideologinya beda. Atau semangat perjuangannya belum tentu lillahi ta'ala. betul. Nah ini akan mempengaruhi perjalanan bisnis itu. Jadi yang menjadi PR bagi pengurus besar menurut saya PBNU itu PBNU harus menemukan role model Ya. pengkaderan ekonomi wirausaha muda yang seperti apa yang akan ditemukan supaya muncul pemain-pemain bola. Itu loh, pemain-pemain lapangannya gitu loh, Mas. Makanya kita selaku orang-orang tingkat PC lah, kita kan PC. mengusulkan Pak Salim. Iya, betul. Pak Salim punya Nusamat. Nusamat itu coba usulkan kepada PP untuk menjadi salah satu pionir untuk menggerakkan ekonomi NU. Sehingga dengan adanya Nusamat ini, PBNU mengumpulkan seluruh LPNU se-Indonesia sekali-kali deh. Ya. Musyawarah LPNU. Saya senang banget kalau itu terjadi. Ya, itu Gitu ya. makanya itu. Karena gini, saya sampai ngomongin Nusamat ya. Jadi di Nusamat itu memang ini kan platformnya platform marketing digital. Betul lah itu. Terus marketplace. Betul. Ya. Seperti Shopee, Lazada, Tokopedia kan kita main di ranah itu. Iya. Dan kita dengan permainan Nusamat seperti itu sejatinya menyiapkan diri untuk menjadi satu platform yang menetworkkan, menjaringkan, merajut Betul. seluruh potensi ekonomi yang ada di NU bisa dipasarkan di Nusamat lewat online. Justru itu Pak Salim, ketika bicara Nusamat, kemudian sudah punya
taruhlah produk marketplace yang sifatnya digital, ke depan semua kan pasti digital. Ya. Besok kelak itu uang cash nggak laku itu. Ya justru ini intinya sekarang ini memahamkan soal digitalisasi saja ke warga Nahdlatul Ulama itu agak gampang. Karena Ya. di daerah-daerah teknologi seperti ini asing sekali masih gitu loh. Sehingga memang butuh effort kerja keras untuk sosialisasi sampai ke Gini Mas Ali, implementator gini di maksud saya, lapangan. jenengan kan selaku LPNU Jakarta Timur, pasti induknya LPNU PB Ya. itu dikomunikasikan, minimal kita ngobrol, kemudian apa, kita kumpulin seluruh Indonesia, pasti nanti akan muncul lah setahun ke depan, tahun ini 2021, nanti 2022 nanti sudah terkoneksi, nanti kemudian membuat WhatsApp grup LPNU se-Indonesia. Kalau WhatsApp itu sudah ada Mas, yang kayak gitu sudah Nggak ada. khusus lu LPNU lu, Iya se-Indonesia. itu sudah ada. Grup-grup kayak gitu sudah ada, gitu kan. Coba berapa orang dari 500 kan itu masuk. Gini, tuh. yang belum ada adalah mengkonekkan bisnisnya. Iya tadi. Contoh tadi Cilacap. Apa sih keunggulan produk Cilacap itu apa coba? Ya oleh-oleh banyak lah. Oleh-oleh ya, misalnya oleh-oleh khas Cilacap, gitu Betul. kan. Ada pisang sele, ada emping, kerupuk tenggiri, kerupuk tenggiri, ikan asin. Nah, ini kan produk-produk unggulan, Betul. ya kan? Hari ini karena tidak dijual di marketplace, yang muncul adalah jualan lokal. Betul. Kalaupun ada tidak lokal, dia diekspor ke kota lain, Betul. tengkulak yang datang, bukan orang NU atau petani sendiri, gitu kan? Di daerah lain, Trenggalek, Pasuruan, Situbondo, Banyuwangi, Wonosobo, ya kan, Tasik, itu semua punya potensi-potensi ekonomi milik warga NU. NU. Tapi pasar nasionalnya, pasar bersamanya mana? Ini yang saya pikirkan mengapa Nusamad hadir. Karena Betul. Nusamad kita inisiasi dalam rangka itu, Mas. Menyatukan potensi ekonomi NU yang ada di mana-mana, di daerah-daerah, jualah di online, jualah di toko online, jualah di marketplace Nusamad. Iya. Itu kita punya visi ke sana memang. Iya. Makanya justru itu tadi, kalau kita taruhlah LPNU PB bisa menggerakkan LPNU tingkat kabupaten seluruh Indonesia, saya yakin nanti akan muncul lah dari 500 sekian muncul 10 atau 20 orang yang menjadi pionir untuk gerakan ekonomi nasional, ekonomi secara nasional lo ya. Ya harusnya Jangan lupa. bisa, masa LPNU PB nggak bisa? Ya justru gimana? itu. Ya harus bisa. Kalau nggak kebangetan gitu kan? Makanya begitu Mas Ari. Itu kan hal yang masuk akal dan tidak Iya, terlalu sulit. iya. Pak. Dan Cuman itu- ego itu tadi yang harus Iya, diturunkan betul. sehingga menjadi kebersamaan warga Nahdliyin, kemudian tercipta ekonomi tadi lu 49% lu, kalau 270 kan menjadi 130 Iya. juta lebih. Itulah gitu. potensi besar yang Iya. yang harus kita manfaatkan gitu kan. Betul. Kalau kita nggak bergerak, yang manfaatin ya orang lain terus, Mas. Iya, makanya justru orang-orang lain kok masuk ke warga-warga kita, kenapa kita tidak memanfaatin? Jadi- Kan begitu. Tidak cukup sekarang hanya seminar, Betul. ya kan? Ya seminar mah awal dari untuk melangkah, Ya, pintu masuk seminar lah, itu previewnya. reviewnya. Untuk langkah informasi awalnya Iya. harus diikuti oleh upaya nyata pelatihan. Karena dari pelatihan akan muncul kader-kader yang punya minat spesifik. Betul. Seminar mungkin bisa 500 orang yang datang. Tapi kalau masuk ke pelatihan, saya punya program super camp ya, 3 hari 3 malam, yang bisa masuk mungkin 100 orang. Begitu dari 100 orang lulus pelatihan, setahun lagi akan dihitung berapa yang tahan Iya. praktek bisnis dengan segala resikonya di lapangan setahun aja. Di tahun kedua dari 100 muntabere piro, Mas? Ini yang saya katakan, saya melatih 75 orang yang tahan setahun tinggal 1. Makanya justru Ayo. SDM unggul memang kan perlu basic, perlu pengkaderan dari muda lah, taruhlah dari mulai remaja, didik sebagai entrepreneur. Saya yakin ke depan PP pasti bisa lah. Artinya PP kan punya wilayah yang secara nasional memang punya wewenang untuk itu. Punya wilayah, punya akses, punya network, punya Betul.
mudah-mudahan punya dana, Iya, gitu kan. Makanya justru dengan besarnya warga ini kan nanti dana terkumpul. Dan kan yang gitu. terpenting punya otoritas. Iya. Nah, Otoritasnya itu otoritas dimanfaatkan. itu yang terpenting kan, dengan otoritasnya PBNU dalam hal ini LPNU PB gitu kan, dia punya kemampuan untuk mengorganisir seluruh LPNU di daerah-daerah. Betul Mas Salim, bahwa yang saya sampaikan tadi, ketika ya seluruh sebetulnya kan Banom-Banom NU kan semua ada. Ya. Cuman kebesaran warga NU kalau ekonominya sudah bagus, hebat, kan akan semakin hebat kan begitu. Harusnya begitu memang. Iya. Harusnya begitu, idealnya begitu, Mas. Iya. Nah, jadi sekarang kalau Banom-Banom lain kan bergerak, tapi bergeraknya mereka rata-rata kan pakai dana sumbangan, Mas. Betul. Proposal tadi Tadi kan. Nah, saya gimana proposal ini stop? Makanya saya bilang kemarin saya ketemu PB di LTMNU, Pak Agus Mustoh itu bilang, gimana Pak Kiai kalau di stop dana proposal ini? Dia bilang bubble NU ini, gitu. Bisa stuck. Iya. Nah, Iya. oke. Tapi perlahan harus berproses. Maksudnya kayak gitu loh. Dengan cara apa ya? LPNU-nya harus dihidupkan sampai kemampuan NU mandiri. Karena saya punya tolak ukur kemandirian NU cuma satu, Mas, yang paling sederhana, hilangnya proposal. Iya. Gitu loh. Kalau NU sudah hilang proposal minta-mintanya, donaturnya kemana-mana ini hilang, berarti NU sudah mampu membiayai dirinya dari program yang ada. Ya, betul. Nah, dari situ aja kalau bisa itu sudah top gitu loh. Ya makanya kan justru kebesaran yang kita miliki tadi 130 juta warga NU se-Indonesia itu dikelola baik oleh PB, yakin kelak akan menjadi. Kalau saya gini Mas, PB itu tidak mengelola itu, Mas. PB itu pada aspek regulasi, pada aspek ideologisasinya, pada aspek movementnya, gerakannya. Pemainnya biarkan cabang-cabang. Makanya PB punya tugas mengkader orang cabang supaya di cabang itu punya eksekutor yang mengimplementasikan program-program itu. Iya. Karena kalau PB juga ikut main di ranah itu, ya cabang atau ranting nggak punya power. Makanya justru tadi Pak Salim, artinya kan bahasanya PB hanya batasannya tadi mengkoordinir, kemudian mengevaluasi. Ini jalan Asesmennya, betul kan? Karena betul. dari 500 PCNU se-Indonesia nanti pasti akan muncul lah yang hebat-hebat sehingga mereka akan menjadi komunikator. Makanya BP itu harus pada asesmen, pada advokasinya, betul. Networknya, jaringannya. Misalnya contoh, Nusamad membutuhkan satu channel, satu jaringan ke misalnya perusahaan besar, konglomerat besar, Unilever Mayora misalnya, kayak gitu kan, atau Indofood misalnya. Ini kita di cabang-cabang belum tentu punya kan, jaringan ke situ. Nah, tapi kalau PB itu punya, Pak Salim ke sono, ini ada potensi begini-begini, kita jalan jadinya gitu kan. Dan itu bisa di-refer ke semua cabang-cabang yang lain. Ya makanya begini Pak Salim, yang potensi berkembang tadi. Ini kan sebentar lagi kan menjelang Idul Adha. Coba Mayora atau produk-produk yang terkait dengan persiapan Lebaran, roti dan lain-lain, coba dikondisikan lah. Pasti itu ketika kita bisa taruhlah lah ya tadi LPNU Jakarta Timur kemudian mengkoordin kebutuhan warga NU. Sirup aja gitu ya. Masing-masing rumah tangga sirup. Roti gitu ya, Lebaran gitu kan. Udah ratusan miliar loh itu. Betul. Ya, ini yang coba kita tes case ya untuk Lebaran besok. Iya betul. Kita ngomong satu case Lebaran aja. Ya makanya. Produknya nggak usah banyak sirup sama roti, iya, itu aja. Kalau itu bisa lewat jaringan, wah itu sangat besar sekali. Iya makanya gitu. Justru tadi sirup terus roti yang banyak itu udah tas itu aja dulu Lebaran besok. Ya mudah-mudahan nanti kuat Mas. Ya, artinya begini, namanya bisnis kan eksekusi. Ya. Kalau cuma tahu gini ngapain? Justru itu maksud saya. Kita harus mencari SDM eksekutor. Bukan teori-teori lagi. Nah,
mencari eksekutor-eksekutor ini Mas, itu seperti mencari jarum dalam jerami. Itu yang melelahkan, yang bertahun-tahun NU belum mampu untuk melahirkan itu. Jadi seperti pemain bola, kita harus cari itu potensinya di kampung-kampung di mana-mana sampai memiliki satu potensi kesebelasan nasional. Kan nggak bisa main tunjuk Mas, kamu. Jadi nggak bisa begitu. Harus ditumbuhkan alamiah proses latihannya, kondisinya diciptakan, kompetisinya diciptakan. Nah ini semua ranah-ranahnya PB yang harusnya bisa menyeleksi seperti itulah di lapangan, di daerah dan sebagainya. Itu kita mencoba mencari iramanya kan gitu kan, sehingga kalau PB itu mampu menemukan role modelnya itu akan bisa seperti itu Mas. Makanya saya tadi Pak Salim, ini kan namanya bisnis kan harus eksekusi. Makanya eksekusi pertama coba timing lebaran besok, manfaatin warga ini seluruh masuk Nusamat untuk pesan dari mulai sirup, kebutuhan kebutuhan betul untuk lebaran aja lah. Dari mana gula wah itu luar biasa Mas kalau ya, itu. Ya itu tadi kan sekarang gula pasir berapa ton untuk mencukupi 130 juta warga NU loh ya. Kemudian sirupnya berapa krat, ribuan krat ini. Kemudian akan muncul tadi kargo NU untuk mendistribusi. Ikutannya lah udah pasti itu semua. Ya itu bagian dari. Wah itu kalau itu Mas, Nusamat udah jadi konglomerat Mas itu Mas kalau udah bikin itu langsung. Tidak pasal ini harus dieksekusi loh ya. Iya, karena gitu. Karena potensi itu ada. Ya, itu tadi. Pasar itu ada. Iya. Sekarang gini, yang punya puasa siapa sih? Umat Islam. Betul. Yang punya lebaran siapa sih? Ya kembali umat Islam. Tapi kok yang memanfaatkan? Ya, orang sebelah kan. ini yang menjadi PR. Ya. Oke, saya kira gini Mas, waktunya habis. Kita nggak terlalu banyak waktu karena siap. Segini saya kira poin terakhir Mas. Coba sampean ketika closing statement seperti apa ya? Menurut sampean tentang keekonomian NU, apa yang harus dilakukan dan bagaimana menurut panjenengan? Satu Pak Salim, poin 1, LPNU Jakarta Timur sebagai pionir untuk kebersatuan warga NU agar menciptakan, mempunyai betul-betul bisnis NU yang paten gitu loh. Sehingga dengan pionir Nusamat Jakarta Timur, seluruh cabang yang ada galilah, kemudian manfaatkan PB untuk semacam memberikan rekomendasi untuk bisa menggunakan LPNU, kemudian eksekusinya tadi tes cash lewat lebaran besok. Itu yang kita coba. Kalau itu terjadi, Pak Salim, alhamdulillah langsung jadi konglomerat Nusamat. Itulah. Oke. Terima kasih Pak Mas Maskur ya dari Cilacap. Jauh-jauh memang kita undang untuk ngobrol-ngobrol karena beliau sedang ada acara di Jakarta sekaligus di Bogor ya. Di Bogor ada acara sekaligus kita ngobrol-ngobrol karena beliau seorang aktivis Nahdlatul Ulama, seorang anggota loyal di Nahdlatul Ulama khususnya wilayah Cilacap. Siap. Dan beliau juga alumni PMII ya, sehingga cukup paham lah bagaimana proses-proses yang ada di internal NU. Terima kasih Pak Kiai Ali Maskur. Mudah-mudahan semuanya memberi inspirasi, memberi semangat semuanya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Salim. Mudah-mudahan sukses selalu dan mudah-mudahan berkah selalu untuk lembaga NU, ekonomi NU Jakarta Timur yang menasional. Amin.